Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi uji asumsi klasik yang keempat, yaitu tentang uji autokorelasi. Jadi di sini sebuah model regresi dapat dikatakan baik ketika dia terbebas dari yang namanya autokorelasi. Uji autokorelasi sendiri itu dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, dalam uji autokorelasi tujuannya adalah kita ingin menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jadi autokorelasi ini ingin menguji apakah model regresinya ini punya korelasi antara residual pada periode sekarang misalnya dan periode pada yang kesalahan pada periode sebelumnya. Itulah yang kita lakukan dalam uji autokorelasi. Nah, jika terjadi autokorelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Nah, uji autokorelasi biasanya hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section. Nah, kenapa demikian? Karena kalau datanya time series berarti data yang ada itu mempunyai waktu tertentu, ya. Jadi pengumpulannya punya waktu yang tertentu. Sedangkan kalau data cross section itu datanya dikumpul dalam waktu yang bersamaan. Makanya dalam uji autokorelasi itu hanya dilakukan pada data yang time series saja, tapi tidak dilakukan di data yang cross section. Data cross section misalnya data yang berasal dari kuesioner. Data dari kuesioner seperti kita ketahui bahwa pengukuran semua variabelnya itu dilakukan secara serempak atau bersamaan. Berbeda dengan data time series. Kalau data time series itu pengambilan datanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya data bulanan, data tahunan, itu pasti memerlukan namanya uji autokorelasi. Dalam data time series, kenapa perlu dilakukan uji autokorelasi? Karena kita ingin mengetahui sejauh mana korelasi antara residual pada waktu T dengan residual pada waktu yang sebelumnya, ya. Makanya data yang diuji autokorelasi hanya data time series saja. Dalam mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi, maka ada beberapa metode yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama uji RAN, uji Durbin-Watson, dan uji Bruce-Godfrey. Nah, dalam materi hari ini yang saya akan paparkan adalah tentang uji Durbin-Watson. Bagaimana pengujian Durbin-Watson untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, itu yang kita akan bahas. Nah, bagaimana pengujian Durbin-Watson itu sendiri? Nah, di sini kita lihat bagaimana cara mendeteksi gejala autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Jadi dalam uji Durbin-Watson di sini ada beberapa syarat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah apabila D lebih kecil daripada DL atau D lebih besar daripada 4 kurang DL, maka kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi. Yang kedua, apabila DU lebih kecil daripada D, apabila D berada di antara DU dan 4 kurang DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, apabila D berada di antara DL dan DU atau D berada di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak ada kesimpulan. Nah, apa itu D? D adalah nilai pengujian yang kita peroleh nanti dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan nilai daripada DL dan DU itu diperoleh dari tabel Durbin-Watson, ya. Nah, seperti tabel yang di samping ini. Tabel di samping ini adalah tabel Durbin-Watson di mana diketahui alfanya 5%. Nanti di sini ada N adalah berapa jumlah observasi. Kemudian K di sini adalah ada berapa jumlah variabel bebas
dalam model regresi yang kita akan uji autokorelasinya. Di sini Anda bisa lihat nilai DL dan DU ini bergantung dari berapa jumlah nilai N atau berapa jumlah observasi dan berapa jumlah variabel independen atau jumlah variabel bebasnya. Nanti kita akan sesuaikan nilainya yang ada di sini untuk menentukan berapa nilai DL dan DU-nya. Kemudian kita hubungkan dengan nilai Darwin-Watson nanti akan kita peroleh dari aplikasi SPSS. Langsung saja kita akan masuk ke contoh soal pembahasan untuk menguji apakah terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi atau tidak dengan uji Darwin-Watson. Nah, di sini soalnya adalah tentang pengaruh daripada tingkat EQ dan motivasi terhadap hasil belajar. Jadi contoh yang ini yang saya ambil ini sama dengan contoh yang lalu pada uji-uji asumsi klasik sebelumnya, di mana diketahui bahwa tingkat EQ dan motivasi itu merupakan variabel bebas yang mempengaruhi hasil belajar atau mempengaruhi variabel dependennya. Ya, pertama-tama kita copy dulu atau kita salin data ini. Kemudian kita buka SPSS. Definisikan variabelnya. X1 tadi adalah EQ. Kemudian X2 adalah motivasi. Kemudian Y adalah hasil belajar. Oke, di sini desibelnya kita jadikan 0 saja. Kemudian setelah itu kita salin di sini data-data tadi dari Excel. Oke, setelah kita sudah memindahkan data dari Excel tadi di SPSS, selanjutnya kita lakukan analisis regresi. Kita pilih analyze, kemudian regressions, lalu pilih linear. Pindahkan Y ke variabel dependent dan X-nya ke variabel independent. Berikutnya adalah melakukan pengujian Darwin-Watson. Jadi kita pilih di sini statistik, kemudian setelah itu centang di bagian residual Anda centang di sini Darwin-Watson. Jadi centang Darwin-Watson, kemudian continue. Kalau sudah oke. Oke. Di sini Anda perhatikan kolom ini ya, model of summary. Anda perhatikan nilai Darwin-Watson di sini nilainya adalah 2,382. Jadi inilah dikatakan sebagai nilai D yang nanti akan kita uji dengan nilai D, DU dan DL yang diperoleh dari tabel Darwin-Watson. Jadi kita simpan nilainya ini 2,382 di sini. Oke. Nilainya tadi adalah 2,382. Jadi D-nya adalah 2,382 yang kita peroleh dari SPSS tadi. Nah, sekarang DL-nya. Cara menentukan DL dan DU, kita perhatikan tabel Darwin-Watson di sini yang alfanya 5% ya. Perhatikan di sini diketahui tadi jumlah variabel bebasnya kan 2 ya. Jadi di sini tadi ada 2 variabel bebas, yaitu tingkat EQ dan motivasi. Berarti K-nya adalah 2, kemudian N-nya di sini adalah jumlah observasi. Ada 10 ya. Jadi di sini ada 10 observasi. Jadi kita perhatikan di sini N-nya 10, K-nya 2. Maka nilai yang kita ambil yaitu perhatikan baris 10, N10 ini dan kolom K2. Berarti kalau begitu nilai DL-nya adalah ini 0,6972, kemudian nilai DU-nya adalah ini 1,6413.
ya. Jadi cara memperolehnya saya ulangi tadi, perhatikan n-nya berapa dan k-nya berapa. N adalah jumlah observasi, k-nya adalah jumlah variabel bebas. Kemudian Anda tarik garis saja secara horizontal dan vertikal, itulah nilai daripada DL dan DU-nya. Dalam hal ini 0,6972 adalah nilai DL dan 1,6413 adalah nilai dari DU. Nah, sekarang kita cari nilai 4 kurang DL. Jadi kita cari gunakan fungsi Excel ya, sama dengan 4 kurang DL-nya adalah ini, 4 kurang DL ya. Kemudian 4 kurang DU sama dengan 4 kurang DU ini. Oke. Nah, ini kita perbesar ukuran size angkanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian berdasarkan aturan yang tadi. Ada 3 syarat yang akan kita uji, apakah terdapat atau korelasi, tidak terdapat atau korelasi, atau tidak ada kesimpulan sama sekali. Yang pertama kita uji dulu. Yang pertama adalah apakah D lebih kecil dari DL. Apakah 2,382 lebih kecil dari DL. DL adalah 0,6972. Apakah 2,3 lebih kecil daripada 0,972? Ya, tidak kan? Jadi kita abaikan yang syarat awalnya. Kemudian kita coba lagi yang kedua ini. Atau ya, D, apakah D lebih besar daripada 4 kurang DL. D-nya adalah ini, 2,382. Apakah dia lebih besar dari 4 kurang DL? 4 kurang DL adalah 3,3028. Apakah 2,3 lebih besar daripada 3,3? Nah, itu juga tidak benar ya. Berarti ini kesimpulan yang pertama kita abaikan. Kita pindah syarat yang kedua. Apakah D berada di antara DU dan 4 kurang DU? Nah, kita coba. DU-nya adalah 1,6413, lebih kecil dari D-nya adalah ini 2,382, lebih kecil dari 4 kurang DU 4 kurang 2 yang ini ya, 2,3587. Apakah 2, kalau kita bacanya dari kiri ke kanan ya, 2,382 apakah besar daripada 1,6? Betul. Tapi apakah 2,3 lebih kecil daripada 2,35? Nah, itu tidak kan? Karena 2,38 itu lebih besar daripada 2,35. Berarti syarat yang kedua juga tidak terpenuhi. Sekarang kita coba syarat yang ketiga. Apakah D berada di antara DL dan DU? Nah, kita tuliskan dulu. DL adalah ini 0,6972. Apakah lebih kecil daripada D? 2,382 lebih kecil dari DU. DU adalah ini 1,6413. Kita lihat 2,382 apakah lebih besar daripada 0,69? Ya betul, 2,3 besar daripada 0,69. Tapi apakah 2,3 lebih kecil daripada 1,6? Nah, itu kan tidak benar juga. Berarti kesimpulan yang pertama tidak terpenuhi. Kita pindah kesimpulan yang terakhir. Apakah D berada di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL? Kita coba cek. 4 kurang DU adalah 2,3587. D-nya adalah 2, ini ya D-nya ya, 2,382 lebih kecil dari 4 kurang DL. 4 kurang DL adalah 3,3028. Ini ya, 4 kurang DL. Jadi 4 kurang DU adalah 2,3587, D-nya adalah 2,382, dan 4 kurang DL adalah ini 3,308. Kita coba cek.
Apakah 2,382 lebih besar daripada 2,387? Nah, benar ya. Jadi 2,38 lebih besar daripada 2,35. Sekarang kita cek lagi. Apakah 2,38 lebih kecil daripada 3,3028? Ya betul juga, karena 2,3 lebih kecil daripada 3,3. Berarti kesimpulannya adalah yang ini. Kesimpulannya adalah ya tidak ada kesimpulan. Jadi berarti kesimpulannya adalah tidak bisa kita ambil kesimpulan apakah terjadi atau korelasi atau tidak dalam model regresi yang kita susun tadi. Oke, saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.